Kita kali dari satu firman Tuhan. Ini sudah tayang ya? Belum ya? Ya. Ini. Iya. Dari Roma pasalnya yang ke-10. Saudara keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Silakan. Bisa baca? Ya, ini di depan ini aja, di depan ini. Aku dapat memberi kesaksian dan mereka bahwa mereka tidak berkepala, tetapi tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kebenaran Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang melakukannya akan diberkati. Siapa akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus. Atau siapa yang ingin akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ini firman kepada yakni dalam mulut firman iman yang kami. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Karena Allah yang satu adalah Allah dan semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat padanya jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mengenal Dia jika tidak ada dari Kita bersama-sama. Dan bagaimana mereka dapat katanya jika mereka tidak tertulis. Betapa indahnya kedatangan. Amin. Amin. Menurut Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa yang paling menyenangkan hati? Ya. Saya sering dengar pemimpin ujian bilang mari kita buat tentang ujian kita. Bisa benar? Apa yang akan sering terjadi jika tidak disebut? Orang dimenangkan. Mari kita baca tentang kebenaran firman Tuhan yang berkata tentang berapa yang hilang. Ya. Yang pertama, Lukas ya. Ya, Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7. Sorry. Iya, mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, demikian juga lebih daripada sukacita karena 9 orang benar yang tidak memerlukan. Ini tentang domba yang hilang. Lalu apa lagi yang hilang? Ada yang hilang di pasal 15 itu? Dirham yang hilang. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, demikian juga
Karena satu orang saya. Ya, nah yang terakhir adalah anak yang hilang. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adik telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tiga yang hilang. Tiga pandangan misi tentang yang hilang. Yang pertama, saya mau mengangkat dulu tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu, Bapak Ibu, dia tahu kalau dia hilang. Dan dia tahu jalan pulang. Jadi biasanya orang jenis ini dia akan sadar dan bertobat ketika seseorang ini datang dalam kehidupannya. Aku harus kembali kepada Bapak. Aku sudah meninggalkan dia. Ya, dan kembali. Dan lihatlah bapaknya itu menunggu dari jauh, dia lihat langsung lari bapaknya sampai tidak perlu dia nggak peduli kamu menjaga bahagia. Begitu kerinduan bapak itu. Lalu yang kedua domba yang hilang. Nah domba yang hilang ini adalah dia tahu dia hilang, tapi dia tidak tahu jalan pulang, sehingga harus dicari. Dan gembala yang baik itu rela meninggalkan 99 yang tidak peduli, ya, daripada dia kehilangan satu. Dan domba itu memang harus ditemukan dan dia didapatkan. Gendong dan kolot dibawa pulang. Dan yang ketiga adalah dirhamnya. Dirham hilang ini benda Bapak. Dia tidak tahu dia hilang, apalagi mau tahu jalan pulang. Ya. Ini benar-benar cukup praktik. Ya. Ya, itu bukan cuma dicari, bahkan disapu seluruh anak itu jangankan dia. Karena dia tidak tahu dia hilang, apalagi jalan pulang. Dan ketiga yang hilang ini begitu sukacitanya kalau dia ditemukan, sehingga mereka harus pesta. Baik gembala itu, baik janda yang hilang rambut, bahkan juga bapak yang berpesta, baik anak-anaknya yang tidak hilang cemburu. Ya. Begitu sukacitanya. Nah, mari kita kembali ke firman Tuhan yang tadi. Ya. Firman Tuhan tadi. Di sini syarat seorang yang diselamatkan terdapat dalam ayat 9. Syaratnya dikepas. Ya. Syaratnya keselamatan Kristen. Apa dia bilang? Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hati dan mengaku dengan bukan percaya dengan mulut dan mengaku dalam hati. Terus terus sekali lagi saya baru mulai mengadakan lagi. Ya. Dalam baptisan itulah kita berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Bahwa itu sebenarnya Yesus perintah harus berarti karena harus mengaku di hadapan Tuhan. Entah dewasa atau anak-anak. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu akan diselamatkan. Tapi ini mudah enggak? Itu sesuatu yang sepertinya mudah, tapi ada persoalan yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Rasul Paulus tahu kan dari tanyakan, dia itu tidak lebih baik daripada itu, bahkan lebih jahat. Tapi Tuhan, sehingga saya terlalu bodoh. Paulus orang kunci, dia karena dia terkenal jahat. Kalau orang kunci
kunci orang damai itu dia terkenal baik dan terkenal jahat. Kalau dia bertobat, itu Bapak Ibu luar biasa. Siapa yang pernah berdoa di 16 orang kunci. Kalau mereka bertobat, gampang nih Indonesia. Tapi saya pernah katakan itu pada gereja. Apa yang mereka bilang? Kami tidak sudi. Jadi tidak mau mendoakan ini orang-orang. Saya mengatakan kepada doa yang mulai doakan di bulan itu kemarin sudah dikatakan. Doakan di orang kunci memang jahat. Ya, rasanya kita nggak rela gitu, kalau mereka diselamatkan. Jangan punya iman mental seperti itu. Yang tidak sudi orang-orang jahat diselamatkan, menjadi orang sana. Ya. Dan tidak mau pergi ke negeri. Kenapa dia tidak mau? Dia tidak rela mereka diselamatkan. Ada berbahaya satu kali mau bertobat kalau tidak dihukum. Banyak berbahaya. Bertobat sampai binatang-binatang bertobat. Ya. Tapi sudah banyak orang yang punya hati begitu. Sehingga dalam hal ini kita akan belajar. Untuk menuju ini, sampai orang bertobat. Kita dia punya kunci 5 hal. Ya. Tentu saya tunggu. Ya, tapi dalam konteks ini memang saya hanya menemukan kata. Ya. Doa, data, daya, dan. Ya. Yang pertama, doa. Ayatnya yang pertama. Mari kita baca. Ya. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudara, hati dan doa dan ialah baik. Sebab aku dapat memberikan mereka Ya. Siapa yang sudah berdoa? Kami kemarin sampai di alun-alun, sampai tadi pagi. Ya. Sampai di pasar tadi pagi. Karena masih berdoa. Kalau Bapak Ibu hatinya yang keinginan sampai melahirkan doa belum sampai. Ya. Harus punya keinginan supaya mereka diselamatkan. Kalau perlu menangis untuk mereka. Ya. Ketika di Athena, Paulus menangis kepada Athena. Dan Paulus merasa berhutang pada mereka. Aku berhutang kepada mereka. Apalagi memberitakan Injil. Ya. Menangis dia untuk orang Athena yang dia baca kepada Allah yang tidak kami kenal. Wah, bukankah kita juga disatu pada banyak? Ya. Ada yang lihat? Ya. Ada yang sudah pernah menangis untuk banyak teman-teman muda? Mulai, ya. Mulai lihat mereka dan kasih mereka mulai dalam doa. Kalau dalam doa saja kita tidak kasih, apalagi langkah berikutnya lagi. Ya. Ini baru doa. Bagaimana sih hati? Rasul Paulus menulis surat itu. Temannya ya jemaat yang bukan belakang. Ya. Cara pandangnya berubah. Tadinya itu benci atas saya, sekarang harus diselamatkan. Bahkan kalau saya tidak pergi, saya berhutang. Dan dia memperingati dirinya sendiri. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ada kata celaka itu mati. Ya. Celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu keharusan. Ya. Sehingga ini penting sekali. Gairah ini yang penting. Kayak kemarin saya bilang, saya diminta latih penginjilan baik di Makau maupun di Hongkong. Saya bilang saya sudah tidak akan membagikan metode. Karena kuncinya bukan metode, tapi gairah. Istilahnya walaupun saya kasih kamu panci,
umpan yang terbaik di dunia. Kalau kamu tidak mau pergi ke kali untuk mancing, ya sama aja, percuma. Ya. Jadi saya gairahkan mereka, saya sampai gairah. Bagaimana ini Pak? Kamu beberapa kali merayakan ya. Hebatnya Yesus bantu. Sayang sekali. Yang melihat kedahsyatan Yesus bantu hanya kepala. Murid-murid melihat dari jauh. Tapi kalau pasukan luar biasa. Mereka lihat belah berita. Mereka melihat tirai dari itu belah menjadi. Mereka lihat kebangkitan orang-orang mati. Tapi murid-murid menghadapi itu sepi. Seharusnya itu sampai pada satu sifat dia ini sudah seperti orang pasukan itu. Dan Yesus sudah berulang kali sampaikan berulang kali sampaikan pada hari dia kok kenal. Mereka malah ragu lagi. Sampai Yesus harus mengundurkan diri setelah itu. Ini pengakuan iman kita kan langsung kan. Aku percaya kepada Yesus mati bangkit. Dan pada hari ketiga bangkit keluar dari orang mati naik ke surga. Tidak. 40 hari sampai hari ini masih melakukan diri kalau ya untuk apa yang melakukan diri? Ya supaya murid-murid merasakan kedahsyatan itu. Kalau dia tidak ngomong doang kok, ya, ada koknya, ada doang kok. Ya. Dia tidak ngomong doang kok, ya. Dia benar-benar tahu. Dan murid-murid harus merasakan itu. Karena itulah yang akan dia beritakan. Dan dengan kuasa itulah saya akan menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, dan membuat kedahsyatan lainnya. Amin. Ya. Ya. Ya, sementara itu Paulus melanjutkan mereka di Athena. Oh, ini hatinya Paulus. Nah, ini hatinya Paulus. Ya, hatinya itu sangat di kalau melihat teman-teman di Athena. Dan ini juga teman-teman harus punya hati kalau melihat teman-teman di Banjar. Ya. Ya, banyak lah kita bisa melihat. Dan kita tidak usah mencerah mereka. Oke, kita tahu saja, kita sedih. Mereka membutuhkan. Ya. Artinya merasa berhutang. Ya. Dan ada penalti seolah-olah. Itu keharusan dan celaka bagi kalau tidak memerintahkan Injil. Ya. Kayak ada celaka. Dan yang kedua ialah doa, lalu dan apa yang dapat dalam dapat pilihan. Ayat yang berapa tadi ini? Ayat yang Satu. kedua, ayat yang kedua. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka suka untuk Allah tetapi tanpa pengertian. Itu data yang mereka dapat. Ini mereka. Sasaran kita itu kita harus tahu bagaimana mereka. Mereka luar biasa. Mereka sudah mengambil Allah yang benar. Ini tanpa pengertian. Itulah data yang mereka Tuhan dan lain sebagainya. Oh itu kalau percaya itu. Lalu siapa lagi mereka? Ini semua data tentang mereka. Sasaran yang akan mereka Injil. Dan itu merupakan data. Dan data itu nanti yang akan menjadi berdoa. Untuk berdoa untuk mereka. Mereka orang-orang yang dasar. Untuk alam mereka. Akan mengasihi mereka dalam doa. Supaya kalau mereka main di alun-alun apa melihat penampakan Kristus di tanah wanita dan anak-anak mulai percaya.
Dan Tuhan punya banyak cara. Saya melihat internet, terus Tuhan itu banyak cara. Makanya saya dalam pendidikan Barat, saya yang terakhir, kalau sudah nonton, saya cuma bilang, coba ini nanti malam tahajud ya, atau tahajud, minta sama Tuhan, untuk dia menyatakan diri. Karena Allah kita, Tuhan Yesus, hanya selalu menyatakan dirinya kalau kita meminta. Kalau kita percaya, ini untuk dia akan menyatakan diri. Kalau sudah kehabisan kata, nah, saya sampaikan. Ya, makasih Ibu sudah dengan cerita. Kalau Ibu lebih penasaran lagi, Ibu boleh datang sendiri kepada kita berlaku. Minta dia untuk Menyatakan diri. Dia pasti akan menyatakan diri. Dapatkan data-data mereka. Ya, data-data mereka. Karena data mereka itu tentang mereka. Kalau sudah tahu data mereka, maka kita tidak akan bermain. Tidak akan bermain di area yang mereka. Ya. Udah tahu mereka nggak suka babi, tapi mereka, ya, baunya kemana-mana. Itu hak asasi dong, masalah hak asasi. Kalau kita memenangkan mereka, prinsipnya bagus, harus menjadi Seperti dan tetap seperti menjadi seperti mereka dan tetap. Jadi kita tidak bisa paham. Ya. Kita kadang justru di situ ya yang sering saya di situ. Tidak tahu mereka tidak suka, kita bermain di daerah yang area yang mereka tidak suka. Ya, lalu yang berikutnya adalah daya. Daya ini apa? Manusianya. Ya, manusianya. Memang idealnya siapa disebut dalam nama Yesus akan diselamatkan, betul? Kalau saya jalan ke depan sana, kalau ada yang manggil, Pak, ya, saya tahu dia pasti kenal saya, ya. Tidak mungkin dia bisa nama saya tidak kenal. Tapi sampai dia kenal saya itu ada proses. Ini perbunuhannya Bapak Ibu. Apa? jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan Dia jika tidak ada yang mengatakan? Satu lantai pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Yesus. Dan di situ nanti banyak sekali. Ya. Jadi saya katakan, Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Terus, betul. Oh, ya. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tapi saya yang banyak bilang, Tuhan, ini aku, utuslah dia. Benar. Ya. Memang kita tidak semua terpanggil menjadi misionaris. Ya. Saya ada materi ini juga. Artinya saya menyampaikan ini. Kita tidak semua terpanggil menjadi misionaris. Tapi kita semua harus terpanggil dengan panggilan agama. Panggilan agama apa? Diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi berkat. Ya. Itu panggilan kita harus. Siapapun kita hanya boleh tidak menjadi berkat kalau dia tidak berkat oleh. Ya, itu yang membuat Ibu Berita ada di tempat ini. Dia merasa diberkati. Ya. Ini sekali tadi saya dengar. Biayanya sampai 1 M. Luar biasa. Sehingga luar biasa Tuhan. Ya, jadi ini rantai pergumulan yang ada di gereja. Ya. Kita boleh berdoa untuk keselamatan anak, tapi harus ada tindakan. Anak-anak muda boleh berdoa.
Kalau Tuhan memang memanggilkan kita ada yang mustahil. Amin. Ya, kemarin wanita katakan, yang 5 kali pulang tidak ada yang membalas dan Allah membutuhkan orang-orang yang mau pergi untuk hidup. Ya. Amin. Amin. Ya. Karena ini memang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh dia. Dan kita tidak dapat mengerjakannya sendiri pada dari tangan. Nah, mungkin yang dilakukan oleh Anita, dukungan pemerintah, ya, dari ke dalam dan keluar. Dalam gereja sama gereja berorientasi dan yang terakhir doa, data, dana, dan dana terakhir. Nah, ini 2, 3. Dan bagaimana mereka dapat mengatakannya jika mereka tidak seperti betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar. Iya, pemutus itu tadi disebut dengan dana atau iya, entah dia lembaga, entah dia pribadi. Tapi Bapak Ibu misionaris itu banyak pergi, tapi mereka tidak bersemangat. Mereka perlu naik pesawat, ya. Ada dana, keputusan yang diorganisir itu baik, ya. Yang bukan semua, karena tidak hanya memikirkan manusia, dengan anak-anak mereka harus sekolah, ya, sehingga mereka bisa bangsa. Sehingga banyak badan misi yang luar biasa seperti itu. Dan kita berdoa untuk badan misi. Karena sini bicara masalah penutup. Ya. Sebetulnya bagian ini doa masuk di dalamnya juga. Mendukungnya, mendukung juga. Pemutus itu juga punya doa. Karena doa ini ya, dia masih berdoa ketika misionaris sudah sampai di tempatnya. Dan hanya ketika orang pribadi, tapi bagaimana kita mendoakan misionaris dan puji Tuhan benar-benar memastikan kita ada doa aja dan kita bisa sepanjang hari dan suku-suku dan apapun yang berkaitan yang menggunakan hati yaitu supaya orang diselamatkan, ditemukan, ya. Karena sesuatu yang hilang ditemukan itu rupanya membutuhkan langkah-langkah yang lebih dari kita. Amin. Cara mau pergi untuk Tuhan. Ya, mulai berbicara doamu dan gumulkan apabila ada panggilan. Ya, mungkin saya sampai di sini saja. Oke, mari kita berdoa. Ya. Saya berbicara hanya sampai di sini Tuhan, tapi terus menunjukkan firman tidak perenungan pribadi kami. Apabila Engkau berbicara jelas kepada kami dan tidak memberikan tanda-tanda itu, kami dapat meresponi pergumulan baik doa dan baik dan Tuhan. Kami mau ya Tuhan terlibat dalam misimu dan pergerakan bersama dengan orang-orang. Berdoa untuk semua adik-adik yang ada di tempat ini yang dipersiapkan oleh Tuhan sejak begini, sejak muda. Tuhan terus berbicara kepada mereka. Kalau ada panggilan yang Tuhan kerjakan dalam diri. Kalau mereka mengumpulkan satu daerah, satu suku,
perjalanan panggilan. Terima kasih. Engkau syukur juga untuk banyak ibu-ibu yang betul dalam akan penginjilan di suku-suku di tempat ini. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami jauh dari apa yang saya bicarakan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Ibu selamatkan. Kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin.